nih kalangan peternak banyak yang nelpon saya, mau yang dari Wonogiri, dari teman-teman yang di Jabodetabek, dari teman-teman saya dari Jawa pun ada. Mereka banyak mempertanyakan, nelpon saya, Bang Wahyu, di sana gimana? Corona itu gimana? Dampaknya seperti apa? Dan bagaimana nih untuk kita penjualan di Lebaran haji? Apakah kita harus stok? Apakah gimana? Banyak lah tanya seperti itu teman-teman. Ya kita sharing lah. Kalau saya secara pribadi, memang di situ saya timbul keraguan untuk stok kambing-kambing bakalan untuk Lebaran haji. Makanya saat ini saya belum stok teman-teman. Ikutinlah kata hati teman-teman. Ikutin kata hati bapak aja. Kata hati siapa? Kata hati bang. Gimana? Kalau emang mau stok, stok aja. Yang penting kita dalam usaha itu sistemnya yakin teman-teman. Assalamualaikum teman-teman, jumpa lagi dengan saya Wahyu di channel Wahyu Farm Pamulang. Ya, sudah lama nih kita nggak jumpa. Saya udah lama nggak bikin konten ya karena adanya nih COVID-19. Maksudnya COVID-19 teman-teman. Ya karena di rumah aja, jadi ya kita nurutin anjuran lah yang lebih paham untuk kita di rumah aja. Jadi ya begitulah, sekitar 2 minggu lebih, hampir 3 minggu kita nggak bikin konten. Alhamdulillah sekarang ada kesempatan untuk bikin konten, kita bikin konten. Ya inilah kita di peternakan Wahyu Farm Pamulang. Ya semoga teman-teman semua diberi kesehatan, kesabaran, dan kelancaran dalam usaha, kerja, segala macam lah ya. Semoga kita semua dimudahkan. Karena dengan kondisi seperti ini emang benar teman-teman, perekonomian merosot, terus ya udah pastilah keuangan juga kita menipis ya teman-teman. Yang penting kita sabar aja, semua ini pasti berlalu, kita harus tetap semangat. Yuk kita lanjut lagi nih. Ini sekarang nih kita lagi ngasih makan juragan-juragan di Wahyu Farm. Nih ngasih makan ampas. Berhubung tadi pagi gerimis, jadi ngarit, bocah baru berangkat ngarit nih. Beberapa orang baru berangkat ngarit. Karena kambing udah pada berisik, ya kita kasih ampas dulu. Biasanya ampas itu kita kasih malam teman-teman. Kan karena kambing udah pada kelaparan, ya mau nggak mau kita kasih ampas. Nanti sorenya kita tiban di rumput. Ya saya sebelumnya juga pengen ngucapin nih terima kasih buat teman-teman, buat para subscriber, para penonton yang telah menonton channel Wahyu Farm, terus yang telah mendukung Wahyu Farm, channel Wahyu Farm. Saya terima kasih banget karena saya lihat di channel saya ini perkembangannya alhamdulillah meningkat gitu loh, meningkat pesat, dan banyak juga yang hubungin saya, banyak yang mensupport, dan banyak yang mendukung, banyak yang sharing juga. Alhamdulillah maksudnya saya masih dikasih kesempatan untuk berkreativitas teman-teman ya. Nah ini kita lanjut nih ke kandang Wahyu Farm nih. Ini anak-anakan yang ada di kandang Wahyu Farm ya, kondisi belum maksimal ya karena itu dengan kondisi seperti ini akibat wabah ini nih teman-teman, itu emang benar-benar buat kita nih sebagai peternak itu cobaan. Pertama kita dari pangsa pasar teman-teman. Saya
saya itu ada sekian, nggak banyak sih, ada beberapa orang yang sudah order ke saya waktu COVID-19 ini belum merebak luas, belum terlalu ini, itu banyak saya orderan, banyak pesanan, dan bahkan sampai dulu karena COVID-19 ini pesanan itu pending dulu, di cancel sih nggak, cuma di pending. Ya mudah-mudahan sih tidak di cancel beneran gitu. Karena kita nggak tahu nih ke depannya, karena perekonomian, usaha itu kita sekarang benar-benar kayak banyak pertokoan tutup, konveksi tutup, pokoknya segala macam lah di berbagai sektor. Akibat COVID-19 ini banyak yang tutup, banyak melakukan penurunan, dan bahkan ada teman-teman saya sebagian yang di cut off, bahasanya mah di cut off, diberhentikan sementara atau apalah ya itu namanya. Jadi untuk teman-teman semua saya yang mengalami itu, untuk jangan patah semangat, tetap semangat lah pokoknya. Kita harus tetap semangat menjalani semua ini, karena ya emang harus kita lalui, emang harus kita jalani teman-teman. Jadi kita tetap semangat, tetap ada kemauan, insya Allah nanti kita ada jalan. Nah, kalau untuk di dunia peternakan nih teman-teman, saya mengalami pertama harga ampas itu naik teman-teman. Yang biasanya satu karung 10.000, maksimal 15.000 teman-teman untuk ampas ya. Itu sekarang bisa naik minimal 15.000 teman-teman satu karung. Bisa sampai ada yang 25.000. Gitu. Jadi yang saya tadinya stok sekian karung, sekarang ya mungkin hanya maksimal saya stok sehari itu 10 karung. Biasanya lebih. Cuman ya ini ya kadang-kadang 7 karung, 8 karung, ya tergantung keuangan di saya nih teman-teman. Kalau lagi ada uang ya 7 karung gitu, dicukup-cukupin, yang berarti anak kandangnya saya siksa, suruh ngarit yang banyak. Saya siksa nih suruh ngarit mobil penuh ya. Cuman kalau ampas lagi banyak ya ngarit secukupnya gitu. Dan biasanya ngarit sehari 2 kali. Sekarang semenjak COVID-19 ini ngarit setiap hari 1 mobil. Jadi ya karena keadaan seperti ini mau nggak mau teman-teman. Dan untuk penjualan sih alhamdulillah ya, untuk penjualan karena saya bermainnya di kambing-kambing seperti ini, alhamdulillah kan ada orang-orang yang tidak dalam arti ya tidak terlalu berpengaruh lah di COVID-19 ini, karena usaha dia sudah berjalan, apalagi susu perah ya itu udah berjalan, dengan ada COVID ini penjualan meningkat. Nah yang ada mereka untuk produksi susu berkurang. Nah untuk kambing-kambing sanen, kambing-kambing sapera saya itu alhamdulillah dalam seminggu bisa sekali, minimal sekali, bisa maksimal 3 kali itu dikirim. Nah sekarang ini untuk stok kambing sapera, sanen itu sudah pindah kandang, ke ya banyak lah, salah satunya ke Purwakarta, punya guru saya di sana. Alhamdulillah saya masih dikasih kepercayaan, beliau percaya sama saya, dan alhamdulillah juga beliau puas. Ya itu namanya Pak Abdullah, beliau itu puas di kambing di saya, dan saya bersyukur alhamdulillah masih dikasih kepercayaan sama beliau. Nah sekarang juga saya merambah teman-teman ya, karena kondisi seperti ini teman-teman, usaha lagi menurun, dan kita harus ngambil peluang, segala peluang yang ada teman-teman. Peluang itu ya saya melihat sekarang di susu kambing teman-teman. Nah sekarang saya mencoba ngambil peluang itu, usaha dijual susu kambing, dan antusias untuk warga sekitar, untuk teman-teman alhamdulillah itu bagus banget, banyak yang mesen. Bahkan ini saya lagi menunggu, karena di sini kan saya bukan pemain susu ya teman-teman. Ada sih paling sehari 3 liter, biasa dikonsumsi sama anak-anak kandang. Sekarang saya larang teman-teman, jangan dikonsumsi, kita jual. Sekarang harus menjadi uang teman-teman. Ya kan kondisi seperti ini teman-teman, mau nggak mau kan, untuk sementara. Nanti kalau seandainya sudah normal lagi mau dikonsumsi silakan. Tapi untuk sekarang nih, karena banyak permintaan untuk warga sini kan pengennya tuh susu kambing yang dari kandang sini,
lihat meresnya diinin, oh silakan. Saya bilang ya alhamdulillah setiap harinya 3 liter itu keluar. Dan untuk yang pesanan-pesanan dari teman-teman dari luar itu saya dapat kiriman, yaitu dia dari Bapak Abdullah di Purwakarta. Itu sekarang saya lagi OTW nih, nanti malam sampai sekitar 100 liter teman-teman. Alhamdulillah gitu. Pak Abdullah percaya sama saya dan rekan-rekan saya, terus tetangga-tetangga saya itu banyak antusias pada belinya gitu, teman-teman. Jadi alhamdulillah masih ada rezeki yang terselipkan untuk saya gitu, teman-teman. Ya karena kan ya saya banyak pekerja-pekerja, anak kandang, keluarga. Jadi kita harus tetap semangat teman-teman untuk menghasilkan, untuk sesuatu yang menghasilkan, untuk memenuhi kebutuhan yang ada. Jadi apapun itu, yang penting halal kita lakuin, teman-teman. Ya seperti ini lah teman-teman nih. Yuk kita kembali lagi nih teman-teman. Ya kondisi seperti ini kalau di kandang. Kalau lagi makan ya seperti ini karena agak berisik dan agak gimana ya, agak berantakan. Tapi saya senang teman-teman. Saya melihat kambing alhamdulillah sehat-sehat semua. Anak kandang paling utama, anak kandang keluarga sehat-sehat semua alhamdulillah. Begitu juga semoga teman-teman semua yang semua pokoknya mau yang nonton channel Wahyu Farm mau tidak, semoga semua sehat-sehat semua. Jadi nggak ada kendala apa-apa. Kalau untuk dalam bisnis dan segala macam ada pengaruh ya kita sabar aja. Yang penting saat ini paling utama itu adalah sehat teman-teman. Itu aja paling penting sehat. Kita banyak duit percuma kalau kitanya sakit ya duitnya buat dokter habis-habis juga teman-teman. Yang penting sekarang paling penting adalah sehat dan bersyukur gitu, bersabar. Banyak itu banyak. Ya sebenarnya saya pengen itulah ngopi ala peternak. Sebenarnya saya itu udah ada jadwal nih, pengen main ke Cianjur, ke tempat Bang Syarif Hidayatullah untuk kita iniin makan ya, untuk pola makan di sana gimana. Saya pengen ke kandang sapi Bang Majid di Cibinong. Terus saya pengen main lah banyak rekan-rekan, pengen main ke sana lihat pola makan mereka seperti apa. Cuman karena kendalanya ada wabah ini nih, COVID-19, aduh kesulitan tuh, COVID-19 teman-teman. Ya jadi mau nggak mau kita tunda dulu untuk acara kopi ala peternak ya teman-teman ya. Dan saya juga insya Allah nanti kalau COVID-19 ini sudah mereda, sudah tidak ada masalah, sudah tidak ada lockdown lagi nih teman-teman, ya saya ada pengiriman lagi ke Bandung gitu. Jadi mudah-mudahan semua ini cepat berlalu teman-teman ya. Ya kalau bisa sih sebelum Lebaran Idul Fitri teman-teman, biar nanti pas di Lebaran Haji kita bisa panen teman-teman. Ya kita kan kalau saya ini ya bobot celengannya itu di Lebaran Haji teman-teman. Ya mudah-mudahan ketika di Lebaran Haji semua permasalahan ini selesai teman-teman. Emang banyak di kalangan kita nih, kalangan peternak, banyak yang nelpon saya, mau yang dari Wonogiri, dari teman-teman yang di Jabodetabek, dari teman-teman saya yang lain, dari Jawa pun ada. Mereka banyak mempertanyakan, nelpon saya, Bang Wahyu, di sana gimana? Corona itu gimana? Dampaknya seperti apa? Gitu. Dan bagaimana nih untuk kita penjualan di Lebaran Haji? Apakah kita harus stok? Apakah gimana? Ya banyak lah pertanyaan seperti itu teman-teman. Yang kita sharing. Nah kalau saya secara pribadi, emang di situ saya timbul keraguan untuk stok kambing-kambing bakalan untuk Lebaran Haji. Makanya saat ini saya belum stok teman-teman. Jadi hanya stok yang ada di kandang. Karena emang saya juga ngeri. Pertama, sebenarnya sih saya bukan ngeri nanti pas Lebaran Haji tidak bisa jual. Bukan itu, sebenarnya saya itu karena tidak ada tempat lagi teman-teman. Memang udah full kandangnya. Nah kemarin saya coba nyari lahan untuk yang disewakan, itu saya belum ada yang ketemu jodohnya. Itu satu. Kedua, kalau untuk Lebaran Haji teman-teman, kalau kita yakin, makanya saya selalu bilang ikutinlah kata hati teman-teman. Ikutin kata hati bapak aja, ikutin kata hati siapa, kata hati bang. Gimana kalau emang mau stok aja. Yang penting kita dalam usaha itu sistemnya yakin teman-teman. Karena apa? Untuk Lebaran tahun ini memang
pasti, bukan pasti sih, ya sepertinya itu penjualan agak berkurang teman-teman, karena perekonomian ya. Walaupun nanti pas lebaran aja, pas lebaran ini nih, untuk lebaran Idul Fitri corona udah selesai, mudah-mudahan teman-teman, mudah-mudahan udah selesai. Tapi kan perekonomian itu nggak langsung, kita ini yang kemarin di rumah terus yang segala macam kan, kita banyak pemasukan berkurang. Jadi mau nggak mau ya kita harus nabung dulu untuk mencoba bangkit dulu. Udah otomatis untuk penjualan di lebaran haji perkiraan saya itu berkurang. Tapi dalam arti berkurang itu bukannya nggak ada yang beli, bukannya berkurang drastis, berkurang banyak, ya berarti itu tidak terjadi gitu loh. Jadi perlu kita tetap yakin aja teman-teman gitu. Karena apa? Lebaran tahun ini kan ibadah haji itu ditiadakan teman-teman. Nah itulah peluang kita, kesempatan kita, dan kita harus meyakinkan diri kita bahwa orang-orang yang tahun ini tidak berangkat naik haji kan itu ribuan, banyak gitu. Nah pasti insya Allah yang tidak berangkat haji itu akan membeli hewan kurban gitu, untuk karena tahun ini nggak berangkat, yaudah kita beli hewan kurban aja. Mudah-mudahan sih seperti itu teman-teman. Jadi kita mau menjalankan usaha apapun tetap harus yakin, namanya usaha, namanya kita dalam berbisnis apapun itu dalam kehidupan kita pasti punya halangan, punya rintangan. Tapi bukan karena ada halangan dan rintangan itu membuat kita tidak mau usaha gitu loh. Jadi pokoknya intinya kita tetap semangat dan tetap bersabar teman-teman. Yang paling penting kita harus tetap yakin. Itu aja teman-teman. Ya berhubung saya sudah lama nih gagal bikin konten, jadi agak-agak kayak baru lagi nih saya. Jadi agak-agak baru lagi di depan kamera. Saya bingung harus berbicara apa karena kebanyakan di rumah nih teman-teman. Saya kebanyakan lauk daun makan daun teman-teman, lauknya daun mulu. jadi agak gimana teman-teman ya. Makanya untuk teman-teman ya emang kita kalau di rumah terus juga gimana ya, ya cuman ya mau gimana lagi teman-teman. Yang penting kita sehat, orang-orang terdekat kita sehat, keluarga yang kita sayangi sehat teman-teman. Jadi kalau emang lebih baik di rumah ya untuk sementara kita di rumah dulu teman-teman. Ya itu aja, cukup sekian teman-teman. Tetap semangat, dukung terus, pantengin terus, tonton terus channel Wahyu Farm ya teman-teman. Jangan lupa di subscribe, di like, di komen teman-teman. Dan komennya baik semua teman-teman. Alhamdulillah sih selama ini komentar itu yang membuat saya semangat. Tidak ada yang gimana-gimana, alhamdulillah seperti itu. Jadi di share juga boleh teman-teman. Jadi untuk saat ini itu dulu teman-teman. Nanti kita insya Allah nih akan terus bikin channel. Maksudnya bukan bikin channel, itu kan jadi kaku teman-teman ya. Jadi udah lama maksudnya tetap bikin konten. Channel mah yang kebanyakan buat apa teman-teman ya. Jadi tetap bikin konten teman-teman. Lalu udah lama nih. Ya udah cukup sekian teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.